Selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan kami kemarin sudah mengupload ya, tentang teknik dasar memanah ya. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu teknik dasar memanah dengan penjelasannya ya. Dan secara rinci mudah-mudahan bisa membantu ya. Dan kita dimulai dari teknik dasar yang pertama, yaitu stance. Ya, yang pertama stance. Stance itu kita khususnya di bareboat kita pakai yang seperti ini. Meskipun ada yang ini, begini atau begini, tapi kita memakai stand seperti ini atau square stand ya. Dan kita pastikan di teknik dasar yang pertama ini, di stand ini, setelah kita memastikan badan kita sejajar, kemudian pastikan juga tangan kiri kita sejajar dengan target sasaran. Itu untuk teknik dasar yang pertama. Setelah kita di shooting line, kemudian badan kiri kita sudah sejajar dengan sasaran, itu sudah pastikan dulu. Setelah itu kita maju ke teknik dasar yang kedua, yaitu knocking arrow atau pasang arrow. Oke. Pasang arrow kita berarti sudah menggunakan busur kita ya, yang akan digunakan untuk syuting. Nah, teman-teman atau para sahabat, biasanya untuk di bareboat ini kita menggunakan atau dianjurkan menggunakan sling ya. Ada beberapa jenis sling yang mungkin kita enak memakainya seperti apa ya. Setelah pegang ini baru kita ke teknik dasar yang kedua, yaitu knocking arrow atau pasang arrow. Pasang arrow itu bermacam-macam ya. Ada archer itu dengan mengambil arrow, knock arrownya yang dicabut, ataupun juga yang begini dulu shocknya yang dicabut. Itu tergantung archernya sendiri ya. Bagaimana nikmatnya, bagaimana enaknya. Yang penting tidak terlihat kaku saja ya. Yang penting tidak terlihat kaku. Jadi santai untuk memasang knocking arrow. Mau di sini, mau di sini. Cara pegangnya boleh-boleh saja. Nah, knocking arrow kita harus pastikan sampai bunyi knock kita klik. Nah, itu baru sudah arrow terpasang. Kita coba knocking arrow teknik dasar yang kedua. Nah, baru klik, kita pastikan arrow kita sudah berada di arrow rest. Pastikan arrow kita sudah berada di arrow rest dan knocknya sudah berbunyi tadi klik ya. Jadi pastikan sudah lurus. Itu sudah termasuk teknik dasar yang kedua, yaitu knocking arrow, pasang arrow. Kemudian yang ketiga yaitu setting ya, setting atau hooking ya, setting atau hooking. Nah, kita di bareboat ini menggunakan three pinger dan tekniknya three under, berarti di bawah arrow ya. Kita di teknik bareboat menggunakan three pinger, three under di bawah arrow. Nah, three under atau under itu bawah, berarti kita di bawah arrow ya. Jadi yang ketiga adalah set atau setting atau hooking ya. Hooking, nah ini hooking, kita harus dipastikan 3 jari ini sudah mengukur untuk jarak tergantung kita ya dari string workingnya. Nah, baru hooking ini kita harus memastikan juga bahwa tekanan
tangan kita, tekanan perutnya ibu jari kita sudah menekan handle, ya, handle di riser kita. Nah, kemudian kita melakukan hooking dengan tarikan kurang lebih 2 atau 3 cm agar terasa menekan antara tangan kiri dengan handle dan hooking trip pinjer kiri. Ya, sahabat, sekali lagi saat kita setting atau hooking, kita harus pastikan bahwa tangan kita, jempol atau perut ibu jempol atau di telapak tangannya sudah menekan handle busur dari handle. Kemudian yang 3 jari ini sudah merasa menarik. Nah, jadi merasa tekanan dan juga merasa ada tarikan dari 3 jari ini. Itu untuk teknik yang ketiga, ya, yaitu setting atau hooking. Itu harus dipastikan bahwa kita sudah menekan antara tangan kiri dan tangan kanan, ya. Kemudian tarik sedikit atau kurang lebih 2 atau 3 cm agar terasa tarikan atau tekanan. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah setup, ya, setup. Pada setup, angkat tangan jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Nah, pada setup kita manfaatkan momen itu untuk menarik napas, ya, untuk menarik napas. Pas setup, tarik napas. Nah, setelah tarik napas, baru drawing. Maaf, topi terganggu, topi mengganggu maksudnya. Ya, pada setup, ya, setelah setup kita setup, lalu kita drawing. Drawing harus full, ya, fullnya di mana tergantung anchor kita di mana juga, ya. Jadi pada saat setup kita menarik napas, kemudian drawing, tahan napas. Nah, itu ya. Jadi pas saat yang selanjutnya adalah drawing, menarik, itu tahan napas, ya. Kemudian setelah drawing kita menuju ke teknik yang selanjutnya adalah anchor, ya. Anchor, bahwa anchor kita yang selalu ditempatkan di situ, ya. Atau maksudnya kalau kita di sini seperti ini, kita harus seperti ini terus, ya, selalu konsisten seperti itu, jangan berubah-ubah lagi, jangan ke belakang, ke bawah, ke atas, ke depan. Jadi harus seperti itu, bisa konsisten, ya. Jadi tetap setiap rambahannya seperti itu, setiap tembakan seperti itu. Setelah anchor, kita selanjutnya adalah aiming atau bidikan, ya. Nah, pada bidikan, pada tahap ini kita pastikan juga bidikan kita jadi setelah bidik, pas mau membidik, kita relaksasi, ya. Setelah membidik, aiming atau membidik, kita relaksasi. Setelah tadi menarik napas, tahan napas, baru relaksasi, atau bisa dibuang napas sedikit. Nah, seperti itu, buang napas sedikit untuk relaksasi, untuk mendapatkan ketenangan dalam aiming atau bidikan, ya. Kita contohkan. Setup, drawing, anchor, aiming. Ada membuang napas sedikit untuk relaksasi. Nah, jadi untuk menenangkan dalam membidik atau aiming kita.
Kemudian selanjutnya adalah setelah aiming rilis. Nah, di sini perlu juga diperhatikan bahwa merilis itu kadang-kadang kita tidak sadar setiap melepas arrow kita, ya. Jadi setiap rilisan itu kadang-kadang para pemula, karena ini adalah khusus untuk pemula, kadang-kadang para pemula tidak sadar. Yang pertama begini, jebret. Yang kedua jebret. Yang ketiga kemana, gitu ya. Nah, dalam rilisan, dalam melepas itu diupayakan juga tetap konsisten. Jadi kita rekomendasikan untuk merilis tangan kanan setelah melepas itu lari ke belakang atau menggaris kulit leher. Nah, gitu ya. Jadi pas rilis jebret, nah, tangan kanan direkomendasikan ke belakang. Jadi setiap merilis, gitu ya. Nah, itu yang teknik rilisan. Kemudian selanjutnya setelah merilis itu belum selesai, karena ada lagi tahapan lanjutan, yaitu follow through atau bisa dikatakan juga after hold, ya. Jadi setelah merilis jebret, kita tidak selesai atau belum selesai. Nah, setelah merilis kita tahan sejenak untuk memastikan bahwa arrow kita sampai tepat sasaran atau tidak. Dalam kesimpulan artinya follow through ini atau after hold ini kita untuk mengevaluasi bahwa sasaran kita atau hasil bidikan kita atau hasil tembakan kita itu tepat sasaran atau tidak. Nah, jadi kalau setelah follow through atau setelah after hold itu kita pas tembakan yang kedua itu sudah bisa diatasi lagi, ya, karena sudah dievaluasi, ya. Itu untuk teknik dasar memanah untuk pemula dari awal stand sampai terakhir, dan mudah-mudahan manfaat untuk para pemula. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang, atau untuk para master, para archer yang sudah pro, ya, boleh komen di kolom komentar untuk tambahan, ya. Dan jangan lupa juga agar semua bisa berkah, like, komen, dan share. Jangan lupa juga subrek. Ayo kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.